Oke semuanya, selamat datang kembali, salam dan sehat selalu ya untuk kita semuanya. Dan ini kita mau kasih tips ya, apa yang saya lakukan di sini, cara menyiram aglonema. Nah, menyiram aglonema itu tuh seperti ini Bun ya. Pastikan kita nyiramnya itu tuh banyak airnya atau kita sebut kocor. Nah, dari sistem kocor seperti ini, seperti zat tanin ataupun zat asam ataupun residu kimia itu akan hilang terkena air seperti ini ya. Nah, karena apa? Karena air yang kita siramin di sini ya, di media tanamnya, itu bakal langsung turun ke bawah sehingga membawa zat-zat yang tidak diperlukan tanaman yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, jadi intinya untuk menyeterilkan media tanam supaya dia itu tuh tidak ada residu kimia, apalagi yang kita tuh sering pakai pupuk kimia ya. Jadi tuh penyiraman seperti ini harus dilakukan. Nah, cara melakukannya itu cukup 1 minggu sekali saja. 1 minggu sekali disiram kocor. Nah, selama 1 minggu itu ya, intervalnya kan 1 minggu 2 sampai 3 kali penyiraman. 1 hari cukup untuk pengocoran dan 2 harinya itu cukup dispray-spray aja di bagian atas atau permukaan media tanamnya. Nah, kurang lebih caranya seperti itu ya Bun ya. Ini yang saya lakukan di sini. Mungkin ada perbedaan buat teman-teman semuanya untuk cara penyiramannya. Jadi buat bosku semuanya, jangan takut untuk menyiram aglonema secara kocor seperti ini, karena ini akan bisa mempercepat pertumbuhan aglonema, memperbagus perakaran aglonema, dan aglonema bisa tumbuh dengan subur. Dengan catatan satu, media tanamnya itu harus poros, nutrisinya juga harus ada. Jadi caranya biar poros seperti apa? Untuk komposisinya sendiri ya, yang pertama kita pakai sekam biasa yang sudah terfermentasi. Kemudian bisa dicampur dengan kokopit sedikit aja. Kalau misalkan nggak ada kokopit, bisa dicampur dengan daun-daun bambu. Daun bambu yang udah lapuk itu bisa dicampurkan. Karena daun bambu itu banyak sekali nutrisinya ya. Terutama pada trichoderma untuk mencegah busuk daun, busuk akar, dan busuk batang. Jadi itu media tanam yang kita pakai itu seperti itu. Tapi kalau misalkan bahan-bahan itu sulit didapatkan, itu cukup pakai sekam padi aja. Sekam padi yang baru digiling itu ya Bun ya, yang warnanya masih kuning. Kemudian dicampur lagi media tanam bekas kita. Dicampur dengan perbandingan 5:1 atau 3:1. Bebas tergantung Bunda Bosku semuanya, bisa diaplikasikan untuk aglonema. Dan juga setelah kita campur kita harus fermentasi. Nah, fermentasinya juga mudah. Teman-teman Bunda Bosku semuanya beli aja EM4, EM4 ya. Di toko pertanian banyak. Nah, habis itu langsung dicampurkan, pastikan merata ya. Maksudnya EM4-nya itu dicampurkan pada media tanam yang udah kita olah tadi. Media tanam sekam padi yang baru dicampur dengan yang busuk itu diolah, dicampurin kemudian disiram atau dispray daun media tanamnya itu pakai E4 supaya apa? Supaya media tanam itu terfermentasi sehingga nanti bisa menopang bakteri menguntungkan pada media tanamnya yang manfaatnya untuk pertumbuhan aglonema juga pastinya ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita campur, itu diamkan paling tidak 1 bulan baru bisa dipakai. Kalau nggak sabar pakai, itu 2 minggu sebenarnya udah bisa dipakai. Jadi buat bosku semuanya, untuk cara memfermentasi aglonema media tanam itu seperti itu. Ini yang saya lakukan sekali lagi ya di tempat saya. Karena apa? Karena di sini aglonemanya banyak, jadi media tanam gitu harus kita fermentasi. Kalau nggak difermentasi, nanti aglonya itu tuh nggak bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita balik lagi ke penyiraman ya. Nah, penyiraman itu tadi itu kocor ya. Nah, kemudian harus lama. Harus lama supaya apa? Supaya semuanya yang ada di dalam media tanam ini itu tuh hilang terhempas dengan air yang udah kita siramkan. Gak usah takut-takut kalau misalkan nanti bikin busuk akar atau busuk daun atau dan sebagainya. Asalkan media tanam bagus, tanamannya bagus, kita siram kocor 1 minggu sekali itu tidak akan jadi masalah apapun itu. Nah, jadi buat bosku semuanya seperti itu ya untuk cara kita menyiram aglonema. Jadi nggak usah takut-takut spray-spray. Nah, tapi beda halnya dengan menggunakan media tanam kokopit. Nah, kalau kokopit itu beda lagi untuk cara penyiramannya. Jadi itu kalau kokopit itu cukup di spray-spray aja setiap 2 atau 3 hari sekali atasnya.
Nah, nanti kalau udah sekitar 10 harian baru kita kocor. Kita kocor, kita buang lagi. Bedanya hanya di interval waktu aja ya. Kalau misalkan pakai skam seperti ini untuk pembesaran 7 hari sekali. Tapi kalau media tanam kokopit itu 10 hari sekali. Jadi jaraknya akan jauh lebih lama. Karena apa? Karena media tanam kokopit itu bisa menyimpan dan menjaga kelembapan air. Nah, sehingga selama interval 7 hari itu tanpa kita siram pun itu nggak masalah, asalkan kita tetap spray pada bagian atasnya ya, permukaan media tanamnya dan daunnya, supaya dia itu tetap ada asupan air yang masuk ke dalam media tanam. Kurang lebihnya seperti itu untuk cara penyiraman. Karena di sini aku pakai media tanam tuh ada dua. Yang pertama pakai sekam biasa seperti ini, di mix dengan sekam yang busuk. Kemudian yang kedua kita pakai yang namanya media tanam kokopit, bahan dasarnya ya. Nah, nanti untuk penyiraman kokopit akan ada di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.